Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya sehingga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di masjid ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'una kitaballahi wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah. Tidaklah sekelompok manusia hamba Allah berkumpul di rumah Allah, mengaji, mengkaji, mempelajari dan mentadabburi Al-Quran, illa nazalat alaihimus sakinah. Pasti Allah akan menurunkan ketenangan pada dirinya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian Allah akan mencurahkan kasih sayangnya kepada mereka yang berkumpul di rumah Allah, yaqra'una kitaballah wa yatadarasunahu. Wa haffathumul malaikah, dan keistimewaan yang berikutnya adalah pasti Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan malaikat untuk membentangkan sayapnya kepada mereka yang berkumpul di rumah Allah dalam rangka mengaji dan mengkaji kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini juga patut kita syukuri, wa dzakarallahu fi man 'indah. Pasti Allah akan menyebut, membanggakan namanya kelak di hadapan para malaikat. Jadi 4 keistimewaan ini patut kita syukuri ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majelis ilmu ini. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dijadikan hamba yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, mari kita awali majelis kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya jamaah sekalian? Sehat semuanya? Ya, mudah-mudahan sebagaimana sehat badannya, sehat jiwanya, dan juga sehat ya segalanya. Silakan dibuka surah Al-Qiyamah ayat 21. Surah Al-Qiyamah ayat 21.
Al-Qiyamah. Juz 29 nomor surat 75 kalau tidak salah. Al-Qiyamah. Setelah surah Al-Insan. La uqsimu biyaumil qiyamah. Ayat 21. Di ayat 20 yang kemarin, kalla bal tuhibbunal ajilah. Ini peringatan dari Allah, ternyata kita sebagai manusia ini masih seringkali tuhibbunal ajilah. Kalla, sungguh kalian itu bahkan tuhibbuna, sangat mencintai al-ajilah, dunia atau kehidupan dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Maka ada perintah dari Rasulullah di dalam hadisnya, ada isyarat dari Rasulullah dalam hadisnya bahwasanya manusia itu seringkali mendapatkan penyakit namanya penyakit wahan. Penyakit wahan itu kata Rasulullah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ya. Cinta akan dunia kemudian benci kepada kematian. Kemudian ayat yang ke-21 wa tadzarunal akhirah, begitu. Kemudian sifat daripada manusia itu selain dia lebih mencintai kehidupan dunia, kemudian dia watadzaruna, sering mengabaikan al-akhirah, kehidupan akhirat. Alhamdulillah kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk mempersiapkan kehidupan kita setelah kematian kita, yaitu dalam rangka ketaatan kepada Allah, salat berjamaah, majelis taklim, bersedekah dan amal-amal yang lainnya. Maka patut kita syukuri jamaah yang dirahmati Allah. Begitu. Wujuhu yauma idzin nadhirah, ya. Wujuhu, ya, wajah-wajah orang-orang yang beriman yauma idzin, pada hari kiamat, nadhirah. Nadhirah itu wajahnya berseri-seri. Ya. Berseri-seri karena dia sudah siap dengan balasan Allah Subhanahu wa taala atas ketaatan yang ia lakukan di dunia. Ayat yang ke-23, ila rabbiha nadhirah. Mengapa? Karena ia bisa memandang nadhirah, ila rabbiha nadhirah, bisa memandang wajah Tuhannya. Kata Rasulullah SAW, sebesar-besar nikmat seorang hamba yang dimasukkan ke dalam surga itu bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Begitu. Nabi Musa saja ingin bertemu dengan Allah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, lihat kepada gunung itu. Jangankan kamu, gunung itu tidak akan mampu ya menerima kedatanganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ya gunung itu hancur berantakan meluluh-lantah, kemudian Musa dimatikan oleh Allah, dihidupkan kembali. Lihat Musa, begitu. Gunung saja hancur, apalagi hanya sekedar daging dan tulang belulang yang ada di dunia seperti kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yauma idzin basirah. Wabillahi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu, sedangkan wajah-wajah orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka kepada Allah, yauma idzin, pada hari kiamat, basirah, muram, ya, buram, berdebu, tidak berseri-seri. Maka kalau ada seorang bapak memiliki anak, jangan diberi nama basirah, ya, diberi nama basyirah saja, pakai sya, ya, pemberi kabar gembira. Kalau basirah pakai sin, maka artinya muram, buram, ketakutan, tidak bercahaya. Kemudian ayat yang ke-25, tadhunnu ayyuf'ala biha faqirah. Tadhunnu, mereka yakin, ayyuf'ala, mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala biha, atas apa yang mereka kerjakan di dunia, faqirah, dengan balasan yang dahsyat. Kemudian ayat yang ke-26, kalla idza balaghatit taraqi, ya, tidaklah apabila nyawa balaghatit, sampai at-taraqi, sampai ke kerongkongan, ya. Wa qila man raq,
kemudian Allah akan berkata kepadanya, ayo, man raq, siapa yang bisa menolong kamu, siapa yang bisa membantu kamu, siapa yang bisa menyembuhkan kamu apabila nyawa itu sudah sampai kerongkongan. Sebagaimana Raja Fir'aun ketika ketika nyawanya sudah nyampe ke kerongkongan, siapa yang bisa membantu dia? Kesombongannya hancur, kelalimannya hancur, kezalimannya hancur, semuanya hancur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika nyawanya sudah di kerongkongan dan dia tenggelam di laut. Kemudian ayat yang ke-28, wa dhanna annahul firaq, wa dhanna, dan mereka yakin, annahu, bahwasanya apabila nyawa itu sampai ke kerongkongan, al firaq, mereka akan meninggalkan dunia. Wal taffatis saqu bis-saq, wal taffati, apabila betis bertemu dengan betis. Ila rabbika yauma idzinil masaq, ila, kepada rabbika Tuhanmu, yauma idzin, pada hari itu, al masaq, kalian dihalau dan kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. Itu nggak usah bernafas ya Bapak Ibu, namanya saktah, berhenti sejenak. Waqila man raq, ya, jadi ditahan sebentar kemudian baru dilanjutkan. Tidak boleh bernafas. Dan bukan waqila marraq, ya. Ayat yang ke-28, wa dhanna annahu al-firaq. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. Ya, itu apabila ada tanwin langsung bertemu dengan alif lam dibantu dengan nun kecil namanya nun wiqayah. Ya. Silakan Rizal duluan. Yang muda dulu. Yang muda yang berenergi. Ayo. Di syuting